Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perencanaan Pembelajaran IPS Kelas Rendah. Nama kelompok 5 Mutiara Azli 1902090006. Ihwani Putri 1902090019. Retni Tri Lestari 1902090026. Arsianun Harahap 1902090038. Pengertian perencanaan. Cunningham misalnya mengemukakan bahwa perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan untuk dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran. Pembelajaran untuk pengajaran menurut Dengeng adalah upaya untuk mempelajarkan siswa. Dalam pengertian ini, secara implisit, dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. Dasar perlunya perencanaan pembelajaran. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Yang kedua, untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. Yang ketiga, perencanaan desain pembelajaran diacukan pada bagaimana seorang belajar. Perencanaan program pengajaran. Pengajaran dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 tahun jenjang SLTP dan SLTA, dan 6 tahun untuk sekolah dasar. Karena dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, baik lama maupun singkat, maka apa yang dikerjakan dalam pengajaran perlu disusun dalam suatu program, yaitu program pengajaran. Ada pengajaran yang mencakup seluruh masa belajar, misalnya 6 tahun untuk SD dan 3 tahun untuk SLTP dan SLTA. Di samping itu, ada program yang lebih singkat seperti program tahunan, semesteran atau catur bulan, program mingguan, dan sebagainya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program pengajaran. 1. Kurikulum. Dalam perencanaan atau penyusunan suatu program pengajaran, hal pertama yang perlu mendapat perhatian adalah kurikulum, terutama garis-garis besar pembelajaran. Kedua, kondisi sekolah. Perencanaan program pengajaran juga perlu memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana, prasarana, dan alat bantu pelajaran. Ketiga, kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menyusun atau merencanakan program pengajaran. Komponen peserta didik juga perlu mendapat perhatian. 4. Keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan, sebab guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Menyusun perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Perencanaan pembelajaran IPS.
Pelajaran atau unit kerja yang kuat adalah apabila berbagai konsep dasar dari pelajaran itu disajikan secara sederhana, tidak rumit, dan logis. Melalui organisasi yang logis, siswa akan melihat hubungan di antara berbagai fakta dan di antara berbagai konsep penting dalam sebuah topik. Kesimpulan, perencanaan pembelajaran ini secara implisit dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.